Nah, Ya, jadi gimana nih Gus? Tanggapan Bang Firdaus sama Gus Irfan nih terkait Gus Miftah bilang katanya pansos. Oh, pansos. Iya, dibilang pansos. Gus Miftah belum hadir di dunia televisi, saya sudah hadir. Catat itu ya. Jadi kalau dibilang pansos, Gus Miftah yang pansos. Ya. Jadi Adinda Miftah ini apa sih? Jangan mengarahkan pembahasan ini ke yang lain. Ya, Adinda Miftah. Karena kami tidak pansos, tapi karena memang kasus ini tadinya kami tidak menyangka bakal viral seperti ini. Makanya sekarang mau nggak mau ya kami hadapi, walaupun netizen sebagian menghujat, nggak masalah. Tapi kalau dibilang pansos, mohon maaf, karena berkali-kali saya umumin, saya adalah artis sejak tahun 90 ya, dan saya anggota Parvi sejak tahun 99, dan saya calon ketua umum Parvi. Waktu itu saya bareng dengan Mbak Ayu Asari dengan Bunda Alisa Johar. Boleh dicatat di Parvi. Siapa calon ketua umum lagi itu? Saya calon ketua umum salah satunya. Yang menjadi ketua umum Parvi harus orang-orang yang benar-benar orang film. Ya. Gitu. Jadi kalau bukan orang film, bukan artis, nggak boleh jadi wakil ketua umum atau ketua umum Parvi, sorry. Bursa calon ketua umum Parvi, nggak boleh. Nggak boleh nggak dari kalangan film. Gitu. Dan saya sekarang ini menjabat sebagai Presiden Artis Republik Indonesia. Boleh dicatat di Kemenkumham. Ya, boleh dicatat di Kemenkumham, Perari. Saya presidennya. Dan saya juga Ketua Satgas Anti Narkoba Nasional, SANS. Di bawah naungan Yayasan Mutiara Tahun Firdaus. Silakan tanya Kemensos. Silakan tanya juga BNN. Dari dulu saya anti narkoba. Iya, dari dulu. Walaupun sejarah saya waktu SMP, ya, waktu SMP saya pernah, Mas, woi, lagi wawancara, ya, awas nih, taruh ditangkap lu, digaruk, ya. Jadi gitu, ya. Jadi isu-isu yang berkembang akan saya jawab semua. Isu yang berkembang tentang apa saya akan saya jawab. Dan semuanya itu fakta. Saya bukan orang bodoh, ya. Berbicara statement tidak ada landasan hukumnya, legal standingnya nggak ada. Saya bukan orang bodoh. Semua statement yang saya keluarkan bisa saya pertanggungjawabkan, gitu. Makanya memang saya vokal kalau berbicara, karena saya nggak suka abu-abu, nggak suka saya. Kalau hitam-hitam, putih-putih kalau dengan saya. Gitu. Makanya saya bilang tadi sini, dibilang saya cari panggung, mohon maaf, Gus Miftah itu sebelum jadi orang sekarang, saya sudah jadi artis. Catat ya, artis. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya salah satu ketua umum Parvi, ya, yang menjadi calon ketua umum bersama Bunda Alisa Johar dan Ayu Asari, Mbak Ayu Asari. Siapa yang nggak kenal Mbak Ayu Asari? Saya salah satu calon ketua umumnya. Jadi kalau bukan artis, itu udah terbantahkan. Dan kalau cari figur, itu sudah terbantahkan. Dan saya pernah main film satu frame dengan Mas Matias Mucus tahun 90 bersama anaknya Om Pinkan Warau yang bernama Regina Pinkan. Boleh tanya di Tenda Biru Pondok Indah. Judul sinetronnya Tahta dan Pondok Pak Jon. Jadi jangan bilang cari panggung gitu. Dan saya juga rocker. Ya, tahun 90-an saya ngeluarin album bareng sama Stinky, tapi album saya gak naik. Saya bilang, saya ini lettingnya Stinky di Kedoya, saya di Cengkareng. Gitu. Sama kita, saya vokalis juga. Gitu. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Vertical Blue nama band saya. Boleh lihat di YouTube, Vertical Blue Band. Itu lagu karya saya. Jadi nggak ada tuh istilahnya saya ini datang, ya, mengawal klien saya sesuai dengan kuasa substitusi, bukan cari panggung. Lantas kalau seandainya ini akhirnya besar ya ini karena karunia Allah Subhanahu Wa Taala, gitu loh. Dan kebetulan ada beberapa media yang minta mewawancara saya, masa saya tolak, pulang lu, emang saya siapa? Saya orang hebat bukan? Saya orang biasa, makan aja di warteg saya.
Gitu loh. Makan aja saya di warteg di pinggir jalan di kaki lima. Boleh lihat Instagram saya, YouTube saya, M Firdaus Wabesa. Apa saya sering ke mall makan? Enggak. Saya mah anak kaki lima. Dari dulu, dari zaman band saya ada di Bulungan. Ya. Saya di Bulungan tahun 90-an, ya dulu tuh. Yang namanya Blok M ya, Gultik. Tuh, Gultik itu makanan saya dulu. Gitu loh. Saya pengamen Bulungan. Gitu. Jadi orang-orang kayak kita ini, nah kita ini udah lama hidup seperti itu. Dan orang-orang gembel di Jakarta Selatan jangan yang disepelein. Itu orang berkelas semua. Dan mereka nggak pernah ngomongin harta. Hah? Kita udah bosen sama ngomongin harta. Jangan lihat dari gembel Jakarta Selatan mentang-mentang saya jadi gelandangan Bulungan saya dihina. Mohon maaf, di situ anak pejabat, duta besar, anak menteri. Ya kita orang sih seniman memang begitu, nggak ada yang ngomongin harta. Gitu loh. Gitu. Jadi kalau bicara masalah rocker, saya rocker. Bicara anak band, saya anak band. Bicara gitaris, saya gitaris. Bicara drummer, saya bisa drum. Bicara keyboard, saya main keyboard. Bicara basis, saya basis. Ya, Bang, tapi kan Mau apa? terkait dengan isu kasus yang sedang berkembang ini, artinya kan Gus Smith melihat dari laporan Abang juga kan, artinya Ya. dengan laporan Abang yang kemarin juga dengan tuduhan-tuduhan dukun cabul, menghina istri dukun. Nah, ini kan awalnya dari sini juga. Iya. Hingga akhirnya Gus Smith melihat bahwa Abang merupakan sosok yang ya itu tadi dari panggung. Nah, kembali lagi kepada kasusnya ini seperti apa, Pak? Nanti? Kasus ini udah berjalan. Tadi saksi-saksi sudah dipanggil semua ya. Saksi kami sudah komplit. Tinggal minggu depan Marcel Radifal dipanggil atau pesulap merah atau dukun merah. Tinggal dipanggil minggu depan. Gitu loh. Hari saksi kami sudah komplit ya. Besok lanjut lagi satu saksi lagi. Tinggal satu saksi minggu depannya mereka dipanggil. Ya. Cuma Terkait 3 minggu. terkait Cuma 3 dengan Gus minggu. Miftahnya sendiri. Ya. Kalau Gus Miftah kan baru minggu ini ya kita laporkan kan dengan Atta Halilintar. Jadi masih proses lah. Mungkin SP9, SP8 atau SP7 gitu kan. P9, P8, P7. Artinya di sini kita masih menunggu lah kerja polisi kalau itu. Kita duluanin dulu Marcel Radifal dengan Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee minggu depan Ini, Pak. berjalan. Dan laporan-laporan kita di Mabes Polri, di Polda Banten, di Polda Jawa Timur, mungkin di Kalimantan juga ada saya dengar, itu akan berjalan semua. Gitu, dengan orang yang sama dan pasal yang berbeda. Gitu. Jadi jangan sepelein ini, kan saya udah bilang. Dari beberapa laporan kita ini jangan menganggap sepele, karena kita nggak main-main. Nah, hingga memancing emosi juga Gus Miftah ini sebenarnya awalnya gimana lagi sih? Ya? Hah? Taruh saya dulu. Ntar, Abel. Ya. Jadi begini, saya ini awalnya kan nggak ada masalah dengan Gus Miftah. Dan saya juga nggak pernah nonton ceramahnya dia kan gitu. Yang saya tonton adalah Ustadz Abdul Somad. Itu saya paling gemar. Nonton Ustadz Abdul Somad, itu fans saya. Kalau Gus Miftah saya nggak pernah nonton sama sekali. Karena ceramahnya berisi olok-olokan orang, gitu loh. Ngejek-ngejek orang. Buat apa gitu? Kita kan dengerin ceramah ini mau berbuat baik. Malah kita ke doktrin jadi berbuat jahat kan kita nggak lucu nantinya. Pada saat podcast dengan si Atta Halilintar, dia ngata-ngatain juga, gitu loh. Dukun istrinya jelek dan merongos gitu kan. Ngata-ngatain juga keris katanya nggak bisa buat iris bawang lah apa. Gitu loh, pembodohan lah, paranormal itu nggak normal. Yang datang itu nggak normal, orang pinter yang datang itu orang bodoh kan itu kan itu bukan ceramah loh, bukan seorang tokoh agama itu. Gitu loh. Di Lampung juga menghina dia. Amalan kekebalan Banser katanya kata Gus. Gitu. Artinya di sini ya janganlah semuanya dipukul rata gitu loh. Kalau memang ya Gus silakan Gus sampai yang jelasin lah kalau itu. Jadi begini ya semuanya pemirsa. Jadi yang beliau sampaikan kemarin kita kenapa pengen dikonfrontir waktu di Atta Halilintar biar ada benang merah ini biar tahu lah, biar bisa tegak lagi benang kusut ini. Memaknai dukun kan secara kita juga ambil dari secara literasi sejarah di Nuswantara. Bahkan salah satu cicit daripada Sunan Bonang yaitu Raden Jaka Umbaran itu menjadi ikon di desa Gresik namanya desa dukun. Jadi kalau dari secara kamus bahasa kita ulangi lagi bahwa tahun 1701 di dalam kamus Inggris Melayu itu kata dukun
oleh Thomas Borley itu dimaknai sebagai pengobat dan saintis. Ada saintisnya ya, pengobat dan saintis. Lalu sejak tahun 1900-an, sejak adanya politik etis Belanda, politik balas budi setelah tanam paksa, setelah pasca perang Diponegoro, ya, pasca perang kiai-kiai suwuk segala macam itu orang Jawa manggilnya kiai dukun biasa. Di kampung-kampung di Jawa itu kalau kiai yang nyuwuk, kiai yang bisa niup-niup dipanggil kiai dukun. Itu udah jadi budaya, udah lumrah gitu loh. Kita juga nggak tersinggung walaupun orang Wahabi juga memanggil kita kiai dukun atau apa. Memang secara sejarah itu memang ada. Sampai 1900 kata dukun itu dipersempit maknanya, bahkan dipeyorasi, dipergunakan sebagai dalam tanda kutip hanya unsur klenik, tapi klenik yang negatif. Dengan adanya waktu itu pendidikan barat yang bernama dunia kedokteran, waktu itu mantri ya, pembantu dokter namanya mantri. Terus dilanjutkan sejak 1910 sampai 1942 dengan adanya wabah pes dimulai dari kota Malang lalu seluruh Jawa, bahkan mungkin sebagian luar Jawa, terjadi perang opini. Yang satu mantri itu didukung oleh penjajah Belanda, yang dukun dikuyo-kuyo atau dikriminalisasi, dinistakan lah. Jadi kami teringat peristiwa perang Padri di Sumatera Barat. Ternyata yang dinamakan kaum adat itu termasuk pengikut Torekoh Satoriyah. Sekali lagi pengikut Torekoh Satoriyah. Jadi tapi oleh penjajah, oleh sejarah kita, yang dibilang kaum adat ternyata dikesankan hanya penyambung ayam lawan perang Padri, orang Puritan gitu loh. Orang ala Wahabi lah kalau begitu, sebelum Imam Bonjol tersadarkan kan gitu, akhirnya bersatu. Maka jangan heran ketika pasca perang Diponegoro, yaitu salah satu panglima andalnya yaitu Raden Sentot Alibasah Prawirodirjo sempat berperang dengan kaum Padri. Karena apa? Ternyata yang dibilang kaum adat itu ternyata pengikut Satoriyah, aliran seperti yang diikuti oleh pengikut Pangeran Diponegoro. Jadi kita melihat antara adat dan dukun itu kok ada semacam korelasi gitu loh. Akhirnya di Sumatera Barat terjadi win-win solution, adat bersandi Sara bersandi Kitabullah. Nah gitu. Kalaupun dukun kita waktu di acara masuk kata kita kan bisa dukun yang sesuai aturan sejarah dan tidak melanggar syariat. Jadi memaknai hadis Nabi man ata kahinan au arrofan, kahinan sendiri masih debatable. Apakah bisa dikatakan dukun dalam artian yang syirik pada Allah? Itu masih diperdebatkan. Bahkan salah satu teman kami yaitu Gus Ali Rahman itu pernah audiensi dengan salah satu lajnah fatwa Dewan Fatwa MUI Pusat. Ya, beliau juga nggak bisa membantah gitu loh. Karena dukun ini asal tidak melanggar syariat. Ya, kata dukun ini luar biasa gitu loh. Termasuk cicit Sunan Bonang yaitu bisa dukun, Gresik bisa di cross check. Itu budaya kita. Jadi ada padanan sebelum kata-kata Arab itu menyerap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti tobib itu kan sinonimnya dukun. Kalau ulama sinonimnya kiai. Kiai pun masih kita pilih namanya ada yang berbentuk keris, Kiai Brongot Setan Kober, kerisnya Sunan Kudus, bahkan kerisnya Sunan Pangeran Diponegoro dinamain keris Nogo Siluman. Lah kalau kita terkecoh dari diksi makna kata, wah Pangeran Diponegoro kerisnya namanya Siluman. Pak Sunan Kudus namanya Setan Kober kan gitu. Nah, makanya ini kan harus diurai secara akademis. Inilah edukasi dari hulu ke hilir. Jadi gini, Gus, maaf saya luruskan. Dukun ini kan sebutan sekarang aja. Kalau dukun itu kan ada dukun baik, ada dukun jahat. Ya. Coba kalau seandainya makna kata dukun itu disambung lah gitu. Kalau kalian umat Islam akan batal sholatnya apabila percaya pada dukun santet misalnya. Nah itu aja. Ya, itu namanya udah kita tahu. Kita tahu. Kan ada 12 karakter dukun atau 9 karakter dukun. Bisa sebutkanlah, ayo jangan pada datang ke dukun santet. Karena dukun santet itu mau merugikan. Ini dilarang oleh Allah. Dukun santet itu tuh kahin. Itu betul. Tapi kalau dukun semuanya kasihan, dukun urut, dukun cangkal putung, dukun anak, dukun pengantin. Ini kasihan gitu loh. Jadi inilah yang diangkat oleh Gus Miftah sendiri, mengeneralisir katanya istri dukun jelek, merongos gitu. Janganlah istri dukun dibawa-bawa, kasihan. Istrinya dukun itu udah dinikahi sama suaminya, berarti dia cantik bagi istrinya.
Nih Gus Miftah jangan apa ya? Kalau ceramah itu jangan menghina lah fisik, Itu body ciptaan shaming. Allah loh. Ini ciptaan Allah loh, biar kata begitu. Mau pesek mau mancing. Gitu loh. Jangan karena benci sama dukun, dukunnya juga dukun nggak jelas, dukun apa? Akhirnya generalisir sampai ke istri-istri orang dibawa-bawa. Apa kami harus Kalau dukun semuanya protes, istrinya dijelekin gimana? Ayo. Apa Gus Miftah mau tanggung jawab? Gitu. Jangan sampai berlindung ke istilahnya, wah hati-hati nanti akan kalau kamu ganggu Gus Miftah akan Enggak ada itu. diganggu Itu oleh salah jangan satu. bawa-bawa ormas Islam loh. Jangan. Saya juga nih keluarga besar ormas Islam. Iya. Hah? Gitu. Saya ini apa sih? Pengagumnya Abah Lutfi bin Yahya. Iya. Coba jadilah penceramah itu seperti beliau. Gitu loh. Jadilah tokoh agama kayak Abah Lutfi bin Yahya. Laduni, nggak banyak ngomong, sekali berbicara, bumi bergetar. Gitu loh. Hati kita bergetar, ada sir di situ. Sehingga kita ini yang udah, ya orang-orang kayak kita kan harusnya diceramain kayak begitu. Jangan malah dijustifikasi. Orang kayak kita kalau dijustifikasi yang ngelawan kan gitu. Coba ikuti ayahanda kita, ya kan? Apa sih Abah Lutfi bin Yahya? Coba begitu tenangnya beliau mendawangkan zikir, begitu tenangnya beliau menyiarkan Islam dengan penuh kedamaian. Sehingga negara ini kalau nggak ada Abah Lutfi bin Yahya mungkin udah goncang negara ini. Negara ini perlu bersyukur kepada Habib Lutfi bin Yahya. Kenapa? Karena beliau telah berhasil mengamankan negara ini dari perpecahan. Jadi dengan adem itu. Apalagi ngambil referensi dari ulama Wahabi yaitu Syekh Shalih Fauzan. Padahal di dalam salah satu fatwanya Syekh Shalih Fauzan memaknai itu kan tentang tadi kahin adalah dukun terjemahnya. Itu Syekh Shalih Fauzan mengatakan golongan Asy'ariyah Maturidiyah dalam hal ini yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama, Maghanaddin, itu dikatakan keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Masa orang seperti Syekh Shalih Fauzan menjadi rujukan? Ini kan aneh gitu loh. Kedua, kalau memang makna itu dukun katanya ada fatwa MUI, itu ternyata teman kami sendiri pernah audiensi dengan salah satu ketua MUI pusat bidang fatwa, dan itu ranah akademis ternyata juga kalau emang itu nggak bisa disamaratakan gitu loh. Atau kalau mau dikatakan kahin ya seperti bahasa aslinya aja lah kahin, atau tadi saya setuju dengan beliau kalau dukunnya dukun santet atau apa gitu loh. Iya. Nah, dukun santet gitu. Iya, kalau kemarin pilih anti miskin atau kebal kayak gitu kan nggak, ini kan dua hal yang dikontradiksikan. Ini nggak bisa ya, kalau bisa ya sama-sama jeblok, jeblok. Iya kan, kalau mau bisa, pilih pinter keblinger apa goblok bego. Apa itu goblok tapi bego gitu apa itu kan itu kan pilihan yang sangat sampai bilang banser di waktu ceramah di Lampung atau di mana banser kan gitu tentang kekebalan kan, padahal antara keselamatan dan kesejahteraan itu kalau bisa kan dua-duanya jalan gitu. Jadi jangan sampai Miftah ini berlindung di ormas keislaman, tetapi dia juga ikut ya memberangus amalan ormas itu sendiri. gitu loh, kan lucu. Jadi gitu. jangan sampai dia nyamar atau ternyata dia gitu. Jadi inilah yang mengusik perkumpulan para dukun yang diwakili dukun tabung abang segala macam. yang diwakili abang ini artinya bersuara melalui ya kami akan bersuara karena saya kuasa hukum dan beliau ini bagian dari ini wakil ketua umum TPHDI gitu loh. Nah, pusat di bawah sendiri gimana Gus? Artinya jadi gini, di kiai-kiai saya ngomong dulu, di ustadz-ustadz kiai-kiai teman-teman saya mendengar daripada statement dari Gus siapa tadi, Gus Miftah, itu juga menyayangkan kok bisa seperti itu ya, tentang keris katanya nggak ada kata oknum ya, nggak ada kata replika ya, itu dikatakan nggak ada keris terbang segala macam, padahal keris Kolomunyang Sunan Giri sebagai salah satu tokoh ikutan daripada warga Nahdien itu juga bisa terbang. Dia bilang katanya keris buat potong hanya ada di dunia sulap. Potong keris itu tidak potong bawang aja nggak mampu, kan itu penghinaan bagi tahu nggak, kita berjuang ini pakai keris gitu loh, nenek moyang kita pakai keris. Kalau nggak gitu ngapain kerisnya Sunan Wali Allah pakai keris, kerisnya di Ponorogo masa keris sampai dihina begitu gitu. Sunan Emangnya dia bukan, ini kan keris berasal dari Jawa, harusnya dia orang Jawa mengerti gitu loh. Iya. Walaupun dia Jawa Lampung, tapi kan harus mengerti itu keris itu kan budaya kita. Nggak ada kata oknum yang jadi kita masalah itu. Itu yang kita permasalahin gitu loh. Menjurnalis yang ada katanya di shop paranormal atau shop sulap gitu loh. Kan enggak, kami yang memang tidak pernah melakukan trik itu juga enggak mengenal ada keris pakai baterai segala macam, kami enggak mengenal. Makanya sebutlah kata oknum gitu loh. Kayak tadi kekebalan segala macam, jangan lupa
Sayyidina Khalid bin Walid pernah dapat amalan kekebalan dari Rasul, selain beliau juga pernah terluka. Jadi memahami kekebalan itu harus holistik dan situasional ya. Beliau sendiri pernah dengan amalan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un ila akhirih. Beliau menenggak racun lebih ganas daripada sianida oleh Ratu Persia. Beliau alhamdulillah diizinkan Allah hidup. Gitu loh. Kalau orang bilang katanya sihir itu tidak ada, kata si mulut si Marcel itu, Rasulullah SAW itu beberapa kali kena sihir. Iya. Dari rambutnya. Kena bukul. Rambutnya dicolong, Iya. kena sihir Rasulullah sama Betul, keluarganya. betul. Gitu loh. Kalau bicara masalah nggak kebal, Ka'ab bin Ashraf itu apa? Ka'ab bin Ashraf. Iya. Orang yang paling sangat melukai hati Rasulullah. Kenapa? Dia pemuda yang sangat mengganggu wanita-wanita muslim pada saat itu. Dan dia ketika mau disembelih pun nggak mempan. Itu sekelas Rasulullah aja memerintahkan 6 utusannya untuk menyelesaikan si Ka'ab bin Ashraf itu. Betul. Ka'ab bin Ashraf anti bacok itu. Betul. Jadi oke Gus. Gitu. Inilah yang kita Artinya tunggu. ini- Jadi lebih kepada apa nih sekarang sikap Bukan gini loh. Ini Nggak dipertemukan di atas, saya luruskan tapi dulu. udah dijustifikasi. Saya luruskan dulu ya. Jadi kalau orang bilang ilmu kebal itu tidak ada, ada. Tetapi Nabi Allah Muhammad SAW tidak berkenan apabila anggotanya ini memakai ilmu kebal. Makanya mereka pakai baju besi, takutnya sombong, Ada ria. usaha lahir, ada usaha batin. Iya, takutnya sombong dan ria. Itu loh. Rasulullah SAW ini mengandalkan doa kepada Allah, mencari ridho Allah. Nah, tetapi kalau Ka'ab bin Ashraf pada zaman Rasulullah SAW itu kebalnya bukan main. Betul. Sampai pada saat dibunuhnya aja pakai belatinya Muhammad bin Salmah, gitu. Muhammad bin Salmah ini mengeluarkan belati keturunannya, ditusukkan ke jantungnya si Ka'ab bin Ashraf, baru meninggal. Tapi ketika Muhammad bin Salmah dengan pasukannya ini 6 orang ini membantai si Ka'ab bin Ashraf ini, tidak mati-mati, nggak mempan, pakai pedang biasa. Padahal itu pedang setingkat pedang perang ya, waktu itu zaman itu. Tetapi nggak mati-mati. Akhirnya apa kata Muhammad bin Salmah? Ya udah, saya coba dengan pedang leluhur saya, apa belati leluhur saya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan baca selawat ditancapkan ke jantungnya si Ka'ab, mati Ka'ab. Oke Gitu. Gus. Nggak, satu lagi, ada ini tentang pelarisan. Ka'ab ini adalah Yahudi yang mengganggu umat muslim pada saat itu. Di zaman Rasulullah Pelarisan SAW. juga diinikan Gitu, beliau. di Mekah Al-Mukarram. Tapi artinya dengan sikap Gus Irfan dan Bang Oim nih banyak juga artinya akan Bang Firdaus bukan Bang Oim. Iya, Gue bukan Baim Wong. Bang Firdaus ya. Maaf. Ah. Artinya dengan sikap yang tadi pelaporan dengan serangan dari Abang, nah ini kan akan berdampak lagi nih. Artinya dari banyak kayak paranormal juga mulai ikut bicara seperti siapa? Ki Kusumo. Ki apa Kusumo segala. mulai berpendapat dan Ya ini. jelas Nah beliau- ini gimana Gus? Beliau Menanggapi jelas banyak tersinggung yang- lah. Lawang ini kan ada tradisi kita tahun menahun, kan gitu. Kalau berbicara masalah dosa, ya nafsi-nafsi lah. Yang mau menjalankan syariat Islam, monggo dengan baik. Silakan perbaiki rukun iman, rukun Islamnya kan gitu. Ya kan? Yang mau menjalankan cara perdukunan, ya monggo. Dosa tanggung sendiri kan gitu. Misalnya umat Islam. Yang mau menjalankan media seperti Mbak Rara, ya beliau ini agamanya lain bukan Islam. Monggo. Tapi jangan menjustifikasi Mbak Rara juga sebagai musyrik. Jangan, dia agamanya lain dengan kita, jangan memaksakan kehendak. Kan ini negara Pancasila. Kalau ranah internal Gitu loh. nggak apa-apa, ranah Kalau internal. bicara masalah musyrik itu hukumnya untuk orang Islam. Tetapi jangan memaksakan itu untuk agama lain. Agama lain tidak ada istilah musyrik kan gitu. Walaupun saya tahu mungkinnya ada perbedaan-perbedaan ya, tapi tetap sama juga tujuannya. Ada juga mungkin agama yang melarang untuk musyrik, ada juga mungkin. Saya belum mempelajari itu, tapi jangan memaksakan itu gitu loh. Kalau bicara masalah musyrik apa segala, wah 40 hari sholatnya nggak diterima. Pertanyaan saya, Anda sholat nggak? Dan itu Anda yang bilang sholatnya bagaimana? nggak diterima 40 hari. Anda sehari aja kagak sholat, mau protes orang? Hah? Sehari aja kagak pernah sholat, mau protes orang? Perbaiki dulu adab Anda, ibadah Anda, keimanan Anda. Baru protes kami. Gitu loh. Kalau kami ini lagi berjuang untuk para dukun yang mempunyai profesi-profesi masing-masing. Apalagi tidak melanggar hukum agama. Dan jujur ya, hari ini saya menerima kuasa dari dukun palsu yang menggandakan uang. Hari ini nih, saya lagi nunggu. Besok live saya gerbek rumahnya. Ya. Nunggu besok. Saya akan turun menggerebek langsung, saya tangkap langsung, saya ikat langsung. Inilah Dukun penggandaan komitmen uang. kita. Ini, Kita ini komitmen kita TPHDI. Nah, Oke. Gitu loh. Jadi dengan sebutan pengacara dukun yang pansos, Abang artinya
Ya enggak lah, ya enggak. Ya kan gua udah bilang. Sebelum ketemu Gus Miftah kita juga udah viral. Nih denger ya. Kasus apa sih yang gue tangani nggak viral? Hah? Saskia Gotik, jebol, viral. Hah? Yang gue tangani istrinya Andi Tolani, Erin Tolani, jebol juga, viral. Kasus apa yang gue tangani jebol? Dan artinya gue ini sebenarnya public figure, gitu. Tapi gue nggak mau ngaku. Tapi karena gue terbiasa. bisa menerima nggak, Bang? Artinya bisa menerima sebagai ibaratnya manusia yang saling memaafkan nih. Artinya Memaafkan saya sangat menerima, tetapi saya nanya juga dengan organisasi perdukunan karena ini kan ada perwakilan-perwakilannya. Syukur-syukur bisa Ada- ada tiap diskusi provinsi, terbuka. ada setiap provinsi. Jadi saya nggak bisa, saya sebagai lawyer kan saya bilang nyawa saya hanya di surat kuasa. Kalau surat kuasa dicabut udah nggak ada lagi. Itu aja sih. ya, oke, Saya akan berbicara apabila surat kuasa dicabut. Bang, terkait ini nih Bang, yang Keturunan sultan. kesultanan Abang Ya. katanya dicari tidak Tidak ada Bang, tidak ada di keturunan dari dalam Kiki. keturunan. Dicari di keturunan sultan yang mana? Hah? Bima itu punya banyak sultan. Hah? Ada 15 atau 16 sultan di Bima itu, ya. Ada 14 atau 15 ya, sultan di Bima. Ada 20 lebih raja. Dia cari di buku yang mana? Hah? Kalau di buku kami buku Sultan Ismail Muhammad Shah. Kalau kamu cari di Sultan Salahuddin nggak ketemu nama saya. Itu nasab saya. Gitu loh. Jadi kalau siapa Ratna itu ngomong katanya, nggak tercatat di keluarga kami, ya jelas nggak tercatat lah, orang kamu istri selir. Kamu kan keturunan dari istri selir. Saya putra mahkota. Nah, jadi kalau kamu mau cari saya, cari di buku kerajaan Bima atau Kesultanan Bima, silsilah putra mahkota yang mempunyai gelar Muhammad Shah. Tapi kalau cari saya di istri selir, nggak ketemu. Apalagi bukan istri selir, hanya pembantu di istana. Ngaku-ngaku anaknya sultan atau cucu sultan, lebih jauh lagi. Gitu loh. Abdi dalam namanya. Abdi dalam. Kalau mau survei tentang saya, silakan datang ke Bima. Di sana ada makam buyut saya di Masjid Sultan Bima. Tanya di sana, keturunan saya ada, kunciannya tanya, semuanya tanya. Masyarakat Bima, tanya di Wabo. Makanya saya bilang ngapain cari saya di sini? Si Ratna nyari-nyari kesalahan saya di sini. Kamu kan ada kampung saya di sana, asli saya. Ada Wawo, ada Sape, ada Dompu. Cari di sana. Keturunan saya ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan kali. Keturunan saya di sana. Cari, tanya, tabayun. Jangan saya yang diserang. Saya ini hanya orang yang lahir di Jakarta, yang disuruh bicara oleh keturunan saya. Makanya saya bilang, kalau dia bilang nggak ada saya di silsilah keluarganya, jelas nggak ada orang saya nggak ada tercatat di kesultanan itu, gitu loh. Saya tercatatnya di Ismail Muhammad Shah. Kamu cari. Kalau kurang yakin, saya kumpulkan semua keluarga saya. Kan ada lembaga adat di sana. Masing-masing daerah itu ada lembaga adatnya. Lembaga adat Wawo beda, lembaga adat Sape beda, lembaga adat Ngali beda. Jangan tanya ke saya melalui media, itu namanya pansos si Ratna. Tanya ke keluarga saya, kan ada lembaga adat di situ yang mencatat keturunan saya. Artinya yang berbicara ini mempunyai bukti sehingga dia Ya berani bukti atau apa? gimana? Makanya kan saya udah keluarkan bukti saya di media sosial secara gamblang. Bukti-bukti saya tentang silsilah saya dalam kesultanan. Dan bahkan kami ini sedang mempersiapkan bukti otentik lagi. Tapi kenapa kami tidak buka? Karena kalau kita bongkar, yang malu kesultanan saya nanti. Buyut-buyut saya, kasihan gitu. Makanya saya nggak mau. Kenapa saya sayangkan? Kenapa Ratna ini harus menegur saya melalui media sosial? Kenapa dia tidak bicara langsung kepada lembaga adat kami? Gitu loh. Dia berarti kan numpang pansos lagi saat saya urusan ini lagi rame-ramenya, dia tahu masuk. Ikut-ikut serta. Dia protes karena saya diangkat jadi Panglima Salatin. Panglimanya para sultan Nusantara yang ada di lembaga atau di Majelis Salatin Asyiro Ajahro. Kok dia protes saya diangkat jadi Panglima Sultan? Kan haknya lembaga Salatin. Kenapa dia protes? Lalu dia berbicara itu bukan sultan. Loh, kok bukan sultan? Yang ngaku sultan siapa? Saya bilang saya cucunya sultan. Gitu loh. Jadi apa yang saya salah? Saya hanya mempertegas nasab saya. Dan jangan coba-coba manusia lain masuk ke dalam nasab saya. Karena akan saya libas. Itu nasab saya, darah saya. Karena perintah Rasulullah SAW tidak boleh memutus nasab. Sementara beberapa tahun saya mencari nasab saya. Setelah saya ketemu silsilah saya, nasab saya, jangan coba-coba orang masuk dalam ranah itu. Gitu loh. Karena kami juga punya tradisi. Artinya dengan yang ini kenal nggak, Bang? Nggak kenal sama sekali, makanya saya bingung. Dia ikut pansos, ikut ngomong-ngomong di Facebook, menjelek-jelekan saya. Kan saya udah bilang, tapi setelah saya telepon ternyata dia penjaga museum pribadinya dia. Istilahnya gini, ini mau jadi sultan nih,
Dia punya duit, ya kan? Beli keris-kerisan di Mangga 2 misalnya kan begitu. Dia jadi bikin sultan-sultanan di rumah. Ya itu kata dia. Saya cucunya sultan yang ini. Ya lo, siapa yang nggak bisa kayak begitu? Tapi kan Stambuk itu yang menentukan sejarah kesultanan. Stambuk, silsilah dari kerajaan yang terjadi buku besar kesultanan. Satu pengganti KTP lah. Iya gitu. Jadi jangan bicara masalah saya tidak terdaftar. Saya ini bukan orang bego mau ngomong-ngomong di media sosial beratus-ratus kali bahwa saya cucunya sultan. Bukan orang bego, gitu loh. Kalau kurang lengkap lagi bawa orang Belanda yang nyatat sejarah kesultanan, suruh depan saya. Saya akan buka datanya. Kalau kurang puas lagi untuk bicara sama orang Indonesia, panggil orang Belanda yang mencatat itu. Gitu loh. Kalau saya nggak main-main ini gitu. Nah, ketika nasab saya diusik, saya marah. Yang saya sangat sayangkan kenapa Ratna itu bicara ke media sosial. Kenapa nggak ke lembaga adat kami di Wawo sana? Gitu. Kampung saya itu waktu itu dikunjungi oleh Pak Sandiaga Uno. Atta Halilintar pernah nginjak di kampung saya. Di Lengge itu. Atta Halilintar baru-baru ini nginjak bersama Sandiaga Uno ke sana. Itu kampung buyut saya. Buyut saya yang membangun. Sultan Ismail Muhammad Shah. Gitu loh. Presiden pun pernah ke sana. Gitu loh. Ke Gunung Tambora. Jadi artinya di sini janganlah masuk campur ke nasab saya gitu loh. Ingat di Bima ini sultannya banyak. Gitu loh. Dan sultan banyak itu juga punya adik kakak, punya keluarga, punya sepupu, punya apa. Masa garis keturunan dari mulai tahun 1300 keturunan dia doang? Kan lucu. Kita punya keturunan gak boleh nyebut gitu. Dia doang, saya sultannya. Elo, Oke. Udah. Minum dulu ya. Ngopi. Ada tambahan sedikit dari Udah saya. jangan tambah-tambah udah ngopi udah clear, close.